Pada waktu yang lalu kita sudah belajar mengenai operasi pada matriks. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai inverse serta aturan aritmatika matriks. Kalian pasti sudah tahu bahwa kalau ada dua bilangan yang saling dikalikan, contohnya 2 dikali dengan 3, hasilnya akan sama dengan 3 kali 2. Atau kita bisa katakan bahwa dia mempunyai sifat komutatif. Dalam hal ini komutatif terhadap perkalian. Nah, bagaimana dengan matriks? Apakah berlaku juga? Coba kalian kerjakan di rumah. Kalian ambil contoh matriks, kemudian kalian kalikan. Apakah hasilnya sama? Misalnya ada matriks A dan matriks B. Nah, kalian kalikan. Matriks A dikalikan dengan matriks B. Kemudian matriks B dikalikan dengan matriks A. Apa yang terjadi? Apakah sama? Nah, jawabannya adalah tidak. Suatu matriks A dikali dengan B itu tidak sama dengan matriks B dikali dengan A. Contohnya matriks A berukuran 2 kali 3. Sedangkan ada matriks B berukuran 3 kali 5. Nanti dia akan menghasilkan suatu matriks baru dengan ukuran 2 kali 5. Sedangkan matriks B kali A berarti 3 kali 5. Matriks A 2 kali 3. Apakah bisa dikalikan? Tidak bisa dikalikan jika dia seperti ini. Ingat kembali bagaimana cara untuk mengalikan dua buah matriks. Apa syarat yang harus dipenuhi? Ini adalah contoh yang paling signifikan di mana matriks A dikalikan dengan B tidak sama dengan B kali A. Kemungkinan untuk samanya itu bisa saja terjadi, tetapi tidak untuk semua kasus. Di dalam matematika, jika ada satu saja tidak berlaku, maka dia tidak berlaku secara keseluruhan. Jadi ingat, di dalam matematika, kalau misalnya dia tidak berlaku pada suatu kasus, walaupun kasus lainnya berlaku, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa dia berlaku untuk semuanya. Dan itu tidak bisa masuk ke dalam sifat. Ini ada contoh satu di mana menggambarkan AB dan BA itu tidak sama. Kalau kalian perhatikan di sini, matriksnya itu berukuran sama, 2 kali 2. Otomatis hasil akhirnya adalah matriks yang berukuran sama, 2 kali 2. Tapi setelah dilakukan operasi A dikalikan dengan B, di sini berbeda hasilnya. Untuk matriks AB dia diperoleh entry-entrynya negatif 1, negatif 2, 11, dan 4. Sedangkan untuk BA diperoleh entry-entrynya 3, 6, minus 3, dan 0. Jelas berbeda. Apa bisa saja sama? Bisa. Apalagi kalau kita mengalihkan dengan suatu matriks identitas. Matriks identitas dikalikan dengan matriks identitas, walaupun diputar-putar hasilnya akan tetap sama. Jadi ingat, hukum komutatif perkalian tidak berlaku dalam aritmatika matriks. Berikut ini adalah beberapa sifat-sifat aritmatika matriks. Sifat yang pertama dari sifat-sifat aritmatika matriks adalah hukum komutatif penjumlahan. Dalam hal ini A tambah B sama dengan B tambah A. Kalian bisa uji sendiri, tapi saya akan berikan contoh. Contohnya ini. Matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4.
Matriks B sama dengan 2, 0, 1, 1. A tambah B itu hasilnya 3, 2, 4, 5. B tambah A 3, 2, 4, dan 5. Hasilnya sama. Tetapi ingat, penjumlahan dua buah matriks hanya bisa dilakukan apabila ukuran dari matriks itu sama. Jadi yang pertama adalah berlaku hukum komutatif penjumlahan. Hukum yang kedua adalah hukum asosiatif penjumlahan. Jadi A ditambah dengan B tambah C itu hasilnya akan sama dengan A ditambah B tambah C. Kemudian berlaku pula hukum asosiatif perkalian, hukum distributif kiri. Kemudian ada hukum distributif kanan. Kemudian kalian perhatikan beberapa sifat-sifatnya yang lain. Di sini ada 13 sifat. Nah, sekarang tugas kalian adalah dari setiap sifat ini, ada 13 sifat, kalian berikan satu contoh, satu saja, untuk mewakili sifat-sifat dari aritmatika matriks ini. Mengapa saya memberikan tugas ini? Agar kalian dapat lebih memahami bagaimana sifat-sifat daripada matriks. Di sini ada contoh yang mengatakan hubungan asosiasi pada perkalian matriks. Jadi ini merupakan salah satu sifat. Sudah gampang kan? Jadi kalian dapat melihat dengan mudah contoh sifat asosiasi daripada perkalian matriks pada contoh 2 ini. Berikutnya, matriks 0. Sesuai dengan namanya, matriks 0 adalah matriks yang seluruh entry-nya bernilai apa? 0. Berapapun ukurannya, tetapi entry-entry-nya 0 itu disebut dengan matriks 0. Selanjutnya, pasti ada yang mengingat. Kalau misalnya AB sama dengan AC, berarti dia B sama dengan C, untuk A tidak sama dengan 0. Atau disebut sebagai hukum kanselisasi, hukum pembatalan. Di dalam matriks, di dalam operasi pada matriks, hukum kanselisasi ini tidak berlaku, atau hukum pembatalan ini tidak berlaku. Tidak berlakunya hukum pembatalan itu kalian dapat perhatikan di dalam contoh 3. Jadi yang dihasilkan itu tidak sama. Nah, di sini ada beberapa sifat daripada matriks, sifat-sifat lainnya daripada matriks, yaitu berkaitan dengan sifat-sifat matriks 0. Jadi kalau ada matriks A ditambah dengan 0, itu sama saja dengan 0 tambah A. 0 di sini matriks, A di sini matriks, dengan hasil A. Kemudian kalau ada matriks A dikurang dengan matriks A itu sendiri, hasilnya adalah 0. 0 dikurang matriks A sama dengan negatif daripada matriks A. Kemudian suatu matriks A dikalikan dengan matriks 0, hasilnya adalah matriks 0. Ingat, teorema ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk matriks, bukan di dalam bentuk bilangan misalnya cuma 1, 2, 3 dan seterusnya, tetapi dalam bentuk matriks. Seperti halnya di dalam sifat-sifat yang sebelumnya, saya menginginkan kalian untuk mengerjakan setiap sifat ini satu contoh soal.
kita berlanjut di dalam matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Matriks identitas adalah suatu matriks bujur sangkar. Dalam hal ini ukurannya sama, antara kolom sama baris sama. Dia berukuran n kali n. Kemudian diagonal utamanya itu diisi oleh angka 1, sedangkan yang lainnya 0. Contohnya ini. Perhatikan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Jadi di dalam setiap diagonal utamanya hanya ada angka 1. Bisa angka lainnya enggak? Enggak. Jadi kalau misalnya sudah ada satu saja angka yang lain selain 0, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa matriks tersebut adalah suatu matriks identitas. Di sini jika ada suatu matriks, contohnya ini. Jika suatu matriks berukuran M kali N, kemudian dikalikan dengan suatu matriks identitas berukuran N kali N, maka hasilnya adalah matriks A itu sendiri. Kemudian jika ada suatu matriks identitas berukuran M kali M, kemudian dikalikan dengan matriks M kali N, maka hasilnya adalah A itu sendiri. Mengapa ini N berukuran N dan mengapa ini M? Ingat kembali akan syarat di mana kedua matriks itu dapat dikalikan. Itu adalah clue-nya kenapa di sini sampai N, kemudian kenapa di sini sampai M, ya. Saya harap kalian dapat memeriksanya kembali sehingga kalian dapat memahaminya dengan lebih jelas. Nah, ini untuk contohnya di mana ada suatu matriks kemudian dia dikalikan dengan matriks identitas. Nah, kalian coba ya di rumah, kalian coba mengalikan. Sama enggak? Pasti sama sebenarnya. Cuman di sini kan dia langsung saja ke dalam jawabannya. Saya harap kalian coba coret-coret di rumah dan lihat, buktikan sendiri apakah benar hasilnya seperti ini atau lain. Oke, kita lanjut ya. Teorema selanjutnya di situ berkata bahwa jika R adalah bentuk eselon baris tereduksi dari matriks A N kali N, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu R memiliki satu baris bilangan 0 atau R merupakan matriks identitas IN. Untuk buktinya kalian bisa baca sendiri dan jika ada pertanyaan dapat langsung menghubungi saya. Selanjutnya, ada definisi. Nah, definisi ini berkata bahwa jika A adalah matriks bujur sangkar dan jika terdapat matriks B yang ukurannya sama, ingat ukurannya sama, sedemikian rupa sehingga A dikalikan dengan B, matriks A dikalikan dengan matriks B sama dengan matriks B dikalikan dengan matriks A sama dengan inverse. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, ada sebenarnya matriks di mana kalau kita balikan itu hasilnya akan sama. Antara A kali B dan B kali A, itu hasilnya sama. Ada, tetapi tidak semuanya. Tetapi jika ditemukan hasil yang demikian, kemudian menghasilkan I dalam hal ini matriks identitas, maka A disebut dapat dibalik atau invertible, matriks invertible. Dan B disebut sebagai inverse dari A. Jika matriks B tidak dapat didefinisikan, maka A dinyatakan sebagai matriks singular. Jadi ingat, ada matriks yang dapat dibalik atau invertible dan ada matriks yang singular. Contoh 5 adalah salah satu contoh yang menunjukkan
ada suatu matriks yang bersifat invertible atau dapat dibalik. Jadi pada matriks ini, ketika kita mengalihkan matriks A dikalikan dengan matriks B dan matriks B dikalikan dengan A, hasilnya akan sama, yaitu matriks identitas dengan ukuran 2x2. Nah, jika kita temukan seperti ini, ingat kita dapat kategorikan dia sebagai suatu matriks yang invertible atau dapat dibalik. Contoh 6 menggambarkan matriks yang tidak memiliki inverse, atau kita bisa katakan dia sebagai matriks yang singular. Jadi ketika kita saling kalikan matriks tersebut, itu tidak akan sama antara A dikalikan dengan B dan B dikalikan dengan A, dan dia tidak akan menghasilkan suatu matriks identitas. Berikutnya kita akan belajar mengenai sifat-sifat daripada inverse. Teorema pertama, jika B dan C kedua-duanya adalah inverse dari matriks A, maka berarti B sama dengan C. Hal ini berarti apa sebenarnya? Hal ini berarti bahwa inverse dari suatu matriks itu hanya satu, atau dia bersifat tunggal. Atau unik. Jadi misalnya ada B, C, dan D, kemudian semuanya adalah inverse dari matriks A, otomatis kita pasti akan mendapatkan bahwa semuanya itu adalah matriks yang sama. Untuk buktinya saya pikir sudah jelas di dalam buku. Dan saya harap kalian dapat mempelajarinya dengan seksama. Selanjutnya, konsekuensi dari hasil tersebut akan menghasilkan suatu pernyataan berikut ini. Jadi jika A dapat dibalik, maka inverse-nya dinyatakan dengan A inverse. Jadi diperoleh ini, A inverse A dikali dengan A inverse, hasilnya adalah I atau matriks identitas, dan A inverse dikalikan dengan A adalah matriks identitas juga. Nah, inverse dari A ini memainkan peranan yang sama pada aritmatika matriks dengan peranan A inverse pada hubungan numerik. Jadi sama saja kan kalau misalnya melakukan suatu perhitungan. Contohnya saja 3. Inverse-nya berapa? 1/3. 3 dikalikan dengan 1/3 hasilnya berapa? 1. Sedangkan 1/3 dikalikan dengan 3 hasilnya ada berapa? 1. Pada bagian ini kita akan belajar mengenai bagaimana menentukan matriks inverse-nya, bagaimana inverse matriks tersebut. Mungkin kalian masih ingat mengenai bentuk ini untuk mencari inverse matriks sesuai teorema 145, bahwa jika ada matriks A, kemudian entry-entrynya adalah A, B, C, dan D, dia dapat dibalik jika AD kurang BC itu tidak sama dengan 0. Dalam hal ini sebenarnya dia adalah determinannya. Dan inverse-nya dapat dihitung sesuai dengan bentuk berikut. A inverse sama dengan 1/AD kurang BC. Nah, kalau kalian perhatikan, mengapa dia tidak boleh sama dengan 0? Mengapa dia tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau dia sama dengan 0, tentu kita akan memperoleh hasil 1/0, ya kan? Kalau kita peroleh 1/0, dia tidak terdefinisi. Ingat ya, 1/0 itu jawabannya bukan 0 tetapi tidak terdefinisi. Sehingga tidak ada jawaban kalau kita mendapatkan hasil yang demikian. Jadi bentuk di bawahnya ini tidak boleh sama dengan 0, ya. Kita kalikan dengan matriks ini. Nah, hasilnya adalah bentuk ini. Cara untuk menentukan inverse daripada matriks. Saya berharap di sini kalau misalnya tidak ada buktinya,
itu kalian dapat mencarinya sendiri ya. Tetapi kalau mengalami kesulitan, baru kalian menghubungi saya. Saya online terus di WhatsApp, jadi kalian bisa langsung WhatsApp ke saya jika mengalami kendala berkaitan dengan materi-materinya. Kemudian, teorema selanjutnya. Jika A dan B adalah matriks-matriks yang dapat dibalik dengan ukuran yang sama, maka AB dapat dibalik dan AB inverse sama dengan B inverse dikalikan dengan A inverse. Jadi ini tidak sama ya. Jadi AB inverse dia tidak sama dengan A inverse B inverse ya, tidak sama. Nanti kalau kalian sudah belajar struktur aljabar, kalian akan menemukan hal-hal yang demikian. Kalau untuk perkalian yang biasa memang sama, untuk bilangan misalnya 2 kali 3 seperti itu. Tetapi untuk beberapa jenis operasi hal ini tidak berlaku. Jadi saya harap kalian dapat lebih aware, dapat lebih sadar ya, untuk operasi-operasi di dalam matematika itu tidak semuanya sama. Untuk buktinya sudah jelas di bawah, dan ada contohnya juga. Selanjutnya, pangkat suatu matriks. Jika A adalah matriks bujur sangkar, maka definisi dari pangkat integer tak negatif dari A adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya jika A dapat dibalik, maka definisi dari pangkat integer negatif dari A adalah dalam bentuk ini. Nanti kita akan banyak sekali latihan soal di dalam bagian ini dan saya harap kalian tidak bosan. Kemudian, hukum eksponen. Seperti halnya untuk bilangan real, perpangkatan dalam bilangan real, demikian pula di dalam matriks. Jika matriks A adalah matriks bujur sangkar dan R dan S adalah integer-integer, maka matriks A pangkat R dikalikan dengan A pangkat S itu sama dengan matriks A dipangkatkan R tambah S. Demikian pula untuk perkalian A pangkat R dipangkatkan dengan S sama dengan A pangkat RS. Teorema berikut memberikan beberapa sifat yang bermanfaat dari eksponen negatif. Jadi di sini ada hukum eksponen lainnya. Yang pertama adalah A inverse dapat dibalik dan A inverse kemudian diinverskan lagi sama dengan A. Tetapi ingat, bagian atasnya sudah dikatakan bahwa A adalah matriks yang dapat dibalik. Yang B, A dipangkatkan dengan N dapat dibalik dan A pangkat N inverse itu sama dengan A inverse dipangkatkan dengan N. Kemudian skalar tak nol K sebarang, maka KA dapat dibalik dan KA inverse itu sama dengan 1 per K dikalikan dengan A inverse. Untuk bukti-buktinya kalian bisa perhatikan di dalam halaman 50. Di sini ada beberapa contoh untuk pangkat suatu matriks. Intinya di sini adalah kalian menguasai perkalian matriks. Jika kalian tidak menguasai perkalian matriks, maka kalian tidak akan dapat melakukan perhitungan ini. Pernyataan polinomial yang melibatkan matriks. Bisa? Bisa. Jadi intinya di sini adalah jika A adalah matriks bujur sangkar berukuran M kali M, kemudian ada bentuk polinomial ini.
Maka kita definisikan bagian bawahnya ini dengan I adalah matriks identitas M kali N. Jika dijabarkan dengan kata-kata, PA adalah matriks M kali M yang diperoleh ketika X pada bagian yang pertama disubstitusikan dengan A dan A0 diganti dengan A0 inverse. Contoh 9. Saya harap kalian memperhatikan contoh 9 mengenai matriks polinom. Jadi kalau di sini diketahui PX sama dengan 2x kuadrat kurang 3x tambah 4 dan A sama dengan negatif 1, 2, 0, 3 untuk entry-entrynya, maka PA kita dapat jabarkan dalam bentuk seperti ini. Bagian selanjutnya ini sebenarnya sudah kalian ketahui, cuman kadang-kala memang tidak terlalu diperhatikan, yaitu yang berkaitan dengan transpose matriks. Jadi apa saja teoremanya? Yang pertama, A transpose ditransposkan lagi, hasilnya adalah A. Kemudian A tambah B ditranspose, itu hasilnya adalah A transpose tambah B transpose. Untuk pengurangan juga demikian. Untuk perkalian dengan skalar, K dikalikan dengan matriks A, kemudian ditranspose, hasilnya adalah K dikali dengan A transpose. Selanjutnya ada matriks A dikalikan dengan matriks B, kemudian ditransposkan, hasilnya adalah B transpose dikali dengan A transpose. Ingat, di dalam matriks itu tidak berlaku yang tadi ya, jadi ini tidak sama. A, B transpose itu tidak sama dengan A transpose, B transpose, tidak sama. Harus B transpose dikali dengan A transpose. Seperti halnya sifat-sifat yang tadi, untuk sifat-sifat yang transpose ini, saya harap kalian cari juga contoh-contohnya. Satu contoh saja. Bagian yang terakhir pada saat ini adalah keterbalikan dari suatu transpose. Jadi di sini jika A adalah matriks yang dapat dibalik, maka A transpose juga dapat dibalik. A transpose inverse sama dengan A inverse kemudian ditranspose. Ini buktinya. Sudah cukup jelas. Kalau tidak jelas saya harap kalian bertanya ya. Demikian untuk materi ini. Saya harap kalian banyak belajar di sini. Mengapa? Karena ini berbeda dengan pertemuan di kelas. Jadi saya harap kalian lebih aktif di dalam bertanya. Malu bertanya sesat di jalan, bukan? Tugasnya hanya yang tadi, hanya contoh-contoh dari beberapa sifat yang sudah saya sampaikan. Selain itu, saya berharap kalian untuk terus menjaga kesehatan dan sampai jumpa di lain waktu.